Terdengar Ibu. Oke, kayaknya cabut aja deh. Oke, kita mulai. Kalau gini kedengaran ya? Ada Bu. Oke, pada kuliah di mana nih? Di rumah, Bu. Oh, udah nggak ada kuliah? Kalau yang kelas B sih kebetulan hari ini udah nggak ada kuliah, Bu. Jadi yang terakhir Ibu ini sebenarnya kalau offline gitu. Oh, oke. Oke, saya share screen dulu. Kita lanjutkan sedikit yang kemarin. Gimana nih, pada sehat? Masih ingat yang kemarin udah sampai mana? Masih ingat nggak? Masih ingat yang kemarin sampai mana? Yang persamaan buat efisiensi overall, Bu. Persamaan efisiensi overall. Sebentar. Soal ini ya kemarin terakhir ya? Belum Ibu, belum sampai situ. Kemarin kita di batch kan? Ini ya? Betul? Kemarin. Ini ya? Kemarin rasanya sampai sini ngejelasin yang ini nih. Oke, saya ulang sedikit destilasi batch multitahap. Jadi kalau batch, suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Oke, jadi destilasi itu ada yang dilakukan secara kontinu atau secara batch. Nah, kalau perbedaannya apa? Kalau kontinu, umpannya terus-menerus memasuki kolom. Kalau batch, umpannya diisikan ke reboiler pada awal operasi. Nah, batch ini hal yang paling menonjol, fitur yang paling menonjol yaitu fleksibilitasnya tinggi. Jadi umpannya tuh bisa kita ganti-ganti. Kalau batch, kalau continue itu tidak mudah untuk diganti-ganti ya, karena dia sistemnya sudah dibuat strict, tertentu, sehingga butuh waktu untuk startup, operasi berjalan, dan juga shutdown. Nah, kalau menggunakan batch, kita bisa lebih fleksibel mengganti stok umpan. Misalnya ada permintaan, saya pengen mendistilasi minyak atsiri, atau saya pengen distilasi campuran tertentu, etanol dengan komposisi sekian. Terus diganti lagi komposisinya menjadi sekian. Nah, itu lebih fleksibel kalau destilasi batch. Kemudian spesifikasi produknya tadi bisa berubah-ubah. Misalnya produknya pengen berapa persen. Lalu dapat menangani beberapa campuran hanya dengan mengganti kondisi operasi kolom. Ini bisa dilihat perbedaannya tadi seperti yang sudah disampaikan. Karena komposisi distilat pada distilasi batch sederhana cukup rendah, maka tidak dapat digunakan untuk tujuan pemisahan dalam praktik nyata. Kenapa? Karena ini cukup rendah komposisinya, komposisi distilatnya. Jadi untuk mendapatkan produk dengan kemurnian tinggi perlu dilakukan distilasi batch multitahap. Artinya kita menggunakan reflux juga. Jadi seperti destilasi rektifikasi, ada refluxnya dan multitahap. Reboiler dianggap sebagai tahap N+1. Sebuah kolom destilasi batch multitahap konvensional dapat dioperasikan pada kondisi berikut. Jadi bisa refluksnya konstan, bisa bervariasi, bisa juga optimal dan komposisi produk optimal.
Ini komposisi produknya bisa bervariasi, kalau ini komposisi produknya konstan. Untuk reflux konstan, masih ingat ini persamaan apa kemarin? Apa nih? Relik, Bu. Ya, relik ya. Di distilasi sederhana. Distilasi sederhana yang kemarin sudah dilakukan di praktikum apa? Praktikum distilasi ya? Distilasi rektifikasi, Bu. Nah, rektifikasi gitu kemarin pas OTK 1 batch ya? Nah, distilasi batch, Bu. Distilasi batch, Bu. Nah, nanti kita lihat gimana di kurva kesetimbangan. Beberapa nilai XD dipilih, kemudian garis operasinya ditarik melalui titik XD, XD. Kemiringannya ini R per R plus 1, kemudian tahapnya ditarik dengan jumlah tertentu, tergantung nanti diketahuinya berapa tahap. Ditarik antara garis operasi dan kurva kesetimbangan untuk mendapatkan komposisi residunya berapa. Kemudian komposisi distilat rata-rata atau YAV ya, kalau di distilasi batch itu sama persis, XF min F, XF min W itu adalah residunya, dikali X bottom per F dikurang W final. Waktu destilasinya, ini harusnya T kecil ya, adalah ini persamaannya. Kemudian ini persamaan garis operasi untuk reflux yang konstan dengan slope seperti ini, sehingga garis operasinya menjadi seperti ini, maka ini adalah slope tadi ya, R per R plus 1. Persamaan ini diambil dari persamaan apa kalau masih ingat? Yang rektifikasi. Contoh, ada 50 mol umpan terdiri dari 32% mol etanol dan 68% mol air. Didistilasi batch, bukan fraksionasi atau rektifikasi ya. Multi tahap dengan 2 tahap kesetimbangan. Diketahui ini 2 tahap kesetimbangan di atas reboiler atau steel pot. Di atas reboiler. Tadi kita udah lihat ya, kalau jumlah tahap kesetimbangan di distilasi batch ini adalah apa? Ini ya. Reboiler dianggap sebagai N tambah 1. Kemudian reflux dikembalikan ke dalam kolom sebagai cairan jenuh dengan rasio refluxnya L per D-nya. Ini berarti R ya, 2/3. Diinginkan larutan berada di still pot memiliki konsentrasi etanol 4,5% mol. Tekanan operasi 1 atmosfer. Oke, kita mulai dari sini. Ini yang 50 mol berarti apa? Yang 50 mol itu apa? Umpan, Bu. Umpan ya. Satuannya apa ini berarti? Ini simbolnya apa? F, Ibu. Ya, ini F ya. Terus kemudian XF-nya berapa? 0,32. 0,32. Wow. Kemudian jumlah tahap kesetimbangannya jadi berapa? 2. Ini Jadi ada di atas reboiler, berarti kalau jumlah tahap kesetimbangan itu termasuk reboiler. Jadi Berarti- dengan termasuk reboiler berapa N-nya? 3, Ibu. ya, Bu. N-nya 3 ya. Kemudian ini adalah ini R. Saya tulis di sini, ini R. Kemudian yang ini apa? Konsentrasi etanol. Diinginkan larutan yang berada di still pot memiliki konsentrasi etanol 4,5% mol. Berarti ini? XW-nya, Bu. Iya, ini XW ya. Jadi ini yang sisa, masih ingat? Ketika distilasi, gimana nih, saya bikin kotak gini aja ya. Ini kayak gini, kemudian di dalam sini ada XF, kemudian dilakukan distilasi, sehingga di sini akan menjadi V,
Atau di sini setelah distilasi awalnya ini XF, kemudian setelah didistilasi ini jadi lebih sedikit, mungkin di sini akan menjadi XW. Sementara yang teruapkan menjadi X apa? XD ya. Oke, sekarang ini yang ditanyakan adalah jumlah akhir cairan dalam mol dalam still pot. Ini residu ya, W final. Kemudian distilat yang terkumpul, berarti yang teruapkan kemudian sudah terkondensasi, D total. Lalu XD. Ini adalah yang teruapkan, komposisi rata-rata distilat yang ini, yang sudah teruapkan. Sampai sini bisa dipahami soalnya? Bisa, Ibu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Saya lanjut ya. Ini dia prosesnya. Jadi ada reboiler. Modelnya gini ya. Tahapnya ada 1, 2, plus 1 karena ini reboilernya dihitung 1. Jadi dia masuknya dari sini kan, keluar dari sini. Sorry. Ini jadi satu tahap sendiri, makanya jumlah tahapnya itu ada 3. Kemudian ini yang bersisa, fraksinya XW, jumlahnya W, kemudian ini distilatnya, dan ini adalah fraksi dari distilatnya, ini adalah refluksnya. Kemudian feednya mungkin dia masuk dari mana, ini feednya. Feednya adalah sebesar 50 kilomol dengan X feednya adalah 0,32. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah kita membuat dulu, tentukan dulu 3 titik aja ya, untuk membuat range XD dan XW. Misalnya kita ambil yang pertama di sini. Kalian perhatikan di sini, kelihatan? Ada, Bu. Ada yang lagi ngechat, lagi nyanyi, kedengeran ya? Ini ada XD, kita plot dari garis X sama dengan Y ya. Ini kan, ini adalah garis Y sama dengan X atau X sama dengan Y. Sementara yang ini adalah kurva kesetimbangan untuk, apa ini senyawanya? Etanol air ya. Untuk etanol air. Nah, kita coba di satu titik XD, XD. Jadi di sini, kemudian maka di sini diambil berapa XD-nya? 4. 4 atau 0,4? 0,4. Kayaknya kurang sih ini, kurang sedikit nih. Berapa nih angkanya nih? Mungkin atau 0,4 kayaknya ya. Ya, 0,4. 0,4. Kemudian ditarik dengan yang sama juga ke sini. Jadi XD, XD di sininya juga 0,4. Jadi diplot 0,4 dan 0,4. Kemudian buat slope-nya apa? Duh, pencet. Slope-nya apa ini? R per R plus 1. R plus 1-nya 0,4 sehingga jadi slope seperti ini. Ini dia slope-nya ya. Ya. Bisa terlihat? Halo? Terlihat. Terlihat. Bagaimana cara buat slope-nya? Dibikin perbandingan, Bu. Dibikin Y per X. Ya, ininya X ya. Ini X, ini Y. Dibikin 0,4. Berarti kesininya berapa? 0,4 itu berapa? 4 per 10 ya. Berarti ke sini ke sini berapa? Sini berapa skala ke sini? -10 bukan, Bu.
min 4. Yang mana 10 atau 4? Ke sini ya. 10 ya? 10 ke sininya 4. Baru ditarik sehingga didapat garisnya. Y, X atau X, Y? X, Y, Bu. Hah? Yang Y-nya 4, X-nya 10. Y-nya 4, X-nya 10. Berarti X per Y. Ya, gini ya. Ini kita lihat di sini 4 dan di sini tarik 10. Maka ada garisnya di sini. Lalu kita dapat ini, kemudian buat tahapan keseimbangan. Buatnya berapa? Tadi diketahui berapa jumlah tahap keseimbangannya? 3. 3, Bu. 3, berarti kita buat dari sini. Ini tarik ke sini sampai ke sini ya, sampai ke kurva keseimbangan 1. Terus kemudian ini 2, kemudian ini 3. Nah, sehingga didapat nilai XW-nya. Sekian. Jadi nanti di sini ketika XD-nya 0,4, kita dapat XW-nya berapa? Ya, ini titik yang pertama. Kemudian kita coba lagi titik yang kedua. Di mana? Di sini. Di sini. Ambil XD-nya di sini. Sekitar pencet. XD-nya di sini ya. Kemudian maka ininya berapa deh? Kayaknya sekitar 0,63 apa 62 ini. Nah, setelah itu buat slope-nya. Slope-nya berarti ini. Nah, ini key-nya. Slope garis operasi yang enriching. Kemudian buat multi tahap, jumlah tahap keseimbangan. Jumlah tahap keseimbangannya ada berapa? 1, 2, dan berakhir di 3 ya. 3. Nah, di sini. Sehingga diperoleh XW yang 1. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kemudian yang Terus ditarik. ya, kemudian yang ketiga adalah yang ini. Ini dengan cara yang sama, tarik dulu bikin slope 0,4 gitu ya. Ininya bebas ngambil di mana, ini kebetulan ngambilnya di sini. Nih, kemudian ininya bikin 3 tahap. 1, 2, 3. Nah, dia akan berakhir di sini. Jadi nanti ada yang kedua, yaitu sekitar berapa nih angkanya ya? Ininya dapat, tadi yang ini ininya dapat. Kemudian buat kurva ini 1 per XD min XW. Ya, kita buat 1 per XD min XW, maka dihasilkan seperti ini. Ininya buat dulu angkanya berapa, kemudian buat, nah ini kan dapat tuh kurvanya ada berapa titik, ini dibuat berapa titiknya? 1, 2, 3, 4, 5 titik ya. 5 titik, oke. Nah ininya dibuat mulai dari XF sampai ke XW final, kan XW finalnya diketahui. Tadi berapa XW yang final yang diketahui? Angkanya berapa ini? Dari soal? 0,045, Bu. Ya, ini adalah 0,045. Berarti di sini batasnya. Sedangkan XF-nya berapa? 32. 0,32, Bu. Ini adalah luas areanya.
Batasan ini adalah luas areanya. Sedangkan kurva ini dibuat tadi ya pakai trial. Di plot di XD, XD nanti dapat XW-nya berapa. Kemudian masukkan ke persamaan relik. Nah, masukkan ke persamaan relik dan masukkan hitung. Jadi ini kalian hitung luas area di bawah kurva. Bisa hitungnya? Hitungnya gimana caranya? Cara hitung luas area di bawah kurva gimana? Ngitungnya sama kayak yang pas rally yang kemarin, Bu, berarti. Ya, betul. Kayak gimana tuh? Udah dibilang betul duluan. Gimana caranya? Berarti misalkan ini diasumsiin bangunnya trapesium. Terus nanti pakai rumus luas trapesium. Ya, betul. Ini kan bukan gabungan ya. Kalau mau trapesium berarti dibagi-bagi beberapa. Misalnya ambil di sini, di sini, di sini, di sini nih. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5 luas trapesium. Luas trapesium 1 berarti gimana? Sok, cobain. Luas trapesium 1, rumusnya apa kalau trapesium? Setengah. Rumus trapesium apa? Setengah kali tinggi dikali 2 sisi sejajar. Ya, betul. Setengah, di sini ya. Setengah dikali T dikali A tambah B. Ini luas sisi sejajarnya. Luas sisi sejajarnya yang mana? Ini ya. Luas sisi sejajarnya ya. Nanti kan ada di soal kuis distilasi sederhana. Sekalian belajar. Luas sisi sejajarnya yang mana? Ini A, ini B. Gitu ya. Tingginya yang mana? Tingginya yang ini nih. Nah, ini tingginya yang P. Sok, yang pertama. Berapa? Setengah dikali berapa T-nya? T-nya berapa? Dikira-kira aja berapa nih? Dari sini ke sini berapa? 10. 0,32 ya? 0,10. 0,32. Kalau di sini berapa? Dikira-kira aja. Sini berapa? 0, 0, berapa nih di sini? 0,23, Bu. 0,22. Ya, boleh. 0,22 boleh lah. Berarti 0,32 dikurangi 0,22 berapa tadi? 0,1 Bu. Nah, terus A-nya berapa? A-nya di sini. Nih, berapa tuh A-nya? Kira-kira aja 2,75. 2,75 boleh lebih sedikit lah itu ya. Oke, 2,75. A-nya berapa? B-nya 2,25 ya. Anggap. Nah, berapa nih? Coba dihitung. Setengah kali 0,1 dikali 2,75 tambah 2,25. Berarti berapa tuh? 2, 4, 5, 5, 0,5. 0,25 ya? Tuh? Ya Bu, betul Bu. Iya, Bu. Nah, itu baru yang 1. Hitung juga yang 2, trapesium 2, trapesium yang 3, trapesium 4, trapesium 5. Kalau pakai MATLAB kalian bisa langsung cepet pakai metode trapezoidal namanya. Atau di saya ngajar di aplikasi komputer teknik kimia 1 itu belajar pakai rumus trapezoidal. Tapi
Di sini nggak usah. Ini nanti panjang lagi, waktunya nggak cukup. Ini boleh kalian manual satu-satu, luas 1, luas 2, sampai luas 5, sehingga ditotal jumlah luasnya, sehingga didapatkan angkanya segini. Nah, luas itu merupakan nilai apa? Ln W final per F. Ya, bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Insya Allah bisa Bu. Tunggu sebentar. Jadi ini luas kurva ini, saya pakai warna lain ya. Mana dia kursornya, ada di mana? Nah ini. Luas 1, 2, 3, 4, 5, sampai 5 ini adalah nilai dari ini. Nah, kalau di matematis tuh integral ini tuh adalah luas di bawah kurva. Nah, luas di bawah kurva sama dengan ln W final per F yang angkanya adalah 0,608. Jadi, kalau saya mau tuliskan rapihkan di sini, ln W F final gitu ya per F sama dengan 0,608. Berarti kalau saya hanya tahu W F per F berapa? Epsilon dari ini berapa? Coba tolong dihitungkan. Boleh dihitungkan? Satu koma 836 gitu. Nah, W per F-nya saya tulis di bawah ya. W per F-nya kan 1,836. Maka F-nya kan diketahui ya. Jadi WF itu adalah benar nggak 1,836? Masa sih? Betul? Iya Bu, dieksponensial kan Bu? Epsilon. Ini berarti WF-nya adalah F dikali 1,836. Ya, tapi epsilonnya benar nggak? Ini kayaknya udah di luar epsilon deh ya. Benarkah? Coba ya. Yang lain sudah hitung? Aduh, freezing nih PPT-nya. Benar? Benar Ibu. Benar Bu, sama. Benar, berarti maka W finalnya dapat berapa? Sepertinya 0,608 itu udah hasil epsilon ya. Karena kalau F-nya berapa? Berapa F-nya? F-nya berapa? 50. Ya, betul, F-nya 50. Tadi nilai nya luas area di bawah kurvanya 0,608. Betul ya? Maka W finalnya akan 27,21. Benar nggak hasilnya?
Berapa hasilnya? Lebih besar. Nggak mungkin lebih besar ya. Ini kayaknya epsilonnya nih yang kurang tepat. Oke. Nah, coba nanti kalian untuk latihan, coba dihitung lagi ya. Saya nggak pegang kalkulator. Ini coba dihitung lagi. Tapi caranya seperti yang tadi ya saya sampaikan. Caranya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau nilai ln ini adalah nilai luas di bawah kurva tadi. Luas area di bawah kurva. Ya, dengan batasan ini XF dan XW final. Ini, tadi yang kita sudah coba hitungkan pakai trapezoidal. Nah, kemudian ketika ini angkanya dapat, kita bisa cari berapa W-nya saja. Karena nilai ln-nya sudah tahu. Oke. Sehingga D-nya bisa tahu, sedangkan XD average-nya kita bisa hitung dengan pakai persamaan ini. Ya, ininya harus dicek lagi angkanya benar nggak 608 sama ini. Benar nggak tadi 1,8? Saya coba cari. Kalkulator. Benar Pak? Halo? Bisa ikuti? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Oh, benar ya tadi 608. Kalau dilihat epsilonnya itu benar 1,836. Oke. Iya. Nanti angkanya dicek lagi, tapi caranya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, kayaknya tadi pas di epsilon itu negatifnya nggak ke bawah. Jadi kalau misalnya kalau epsilon pangkat negatif 0,608 itu bisa W finalnya 27,22. Oh, sebentar. Sudah ketemu kalkulatornya 0,608 ya. Minus. Ya, berapa nilai epsilonnya? 0,544 ya? Betul? Epsilon pangkat negatif 0,608, Bu. Ya, hasilnya 0,544 ya? Ya, hasilnya 0,644. Jadi di sini kita bisa dapatkan betul. Terima kasih. Tadi siapa yang menyampaikan? Imam, Bu. Di sini epsilon minus 0,608 ini sama dengan 0,544 ya. Sehingga kita bisa tahu W final per F sama dengan 0,544. WF-nya jadi kita bisa tahu 0,544 dikali 50 karena F-nya 50 kilomol. Sehingga didapatkan hasilnya adalah yang
angka ini. Ya. Oke? Yang lain bisa mengikuti? Bisa, Ibu. Bisa. Oke, saya lanjutkan ya. Ini mau dicatat dulu silakan kalau mau. Jadi kalian buat dulu seperti tadi. Oke, bisa lanjut? Lanjut ya. Lanjut, Bu. Ini untuk reflux bervariasi. Oke, reflux bervariasi ini jadi tadi nilai R-nya dipilih, garis operasinya ditarik melalui titik tetap, sama ya XD, XD, tapi kemiringannya mungkin bisa macam-macam karena refluksnya macam-macam. Lalu tahapnya ditarik dari garis operasi dan kurva keseimbangan sama seperti tadi, sehingga mendapatkan komposisi produk bawah XW. Langkah ini diulangi sampai kriteria yang diinginkan tadi terpenuhi, sehingga WI dan XW-nya ditemukan di setiap nilai R. Sama dengan yang ini, bedanya nilai refluksnya bervariasi sehingga slope-nya itu macam-macam. Nah, ini tuh. Oke. Oke. Iya, ini ada latihan. Kalian bisa coba buat latihan ya di rumah. Nggak usah dikumpulkan, nggak apa-apa. Ini buat latihan aja. Ini kursornya agak susah. Sebentar. Kemana dia? Ya, kalian bisa lihat di sini soalnya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ini berarti apa? 100 mol campuran cairan mengandung 50 mol heptan dan 50% mol oktan di distilasi batch dengan 3 tahap kesetimbangan di atas reboiler. Oke, nah yang 100 mol ini apa? F, Bu. Ini F. Kemudian XF-nya berapa? 50% atau 0,5. 5. Kemudian ini R-nya ya. Jumlah tahapnya berapa? 3, Bu. 4. 4, Ibu. Ya, ini kan di atas reboiler. Jadi dengan reboilernya dihitung. Dengan reboiler jadi 4. Kemudian proses dihentikan ketika fraksi mol heptan dalam umpan 0,2. Ini apa? XW, Bu. XW, betul. Ini yang residu yang sisa. Yang ditanyakan apa? Ini apa? Jumlah mol residu yang tersisa di reboiler. Apa ini? W. Ini? D. D ini? Kurang tahu, Bu. Ini adalah XD ya. Komposisi distilat. Rata-rata XD. Jadi kalian buat dulu ini kurva kesetimbangannya. Itu. Kemudian kalian tentukan XD, ini kan adalah ini tuh Y ya, ini X. Nah, kalian buat kurva kesetimbangan. Ini udah, kemudian kalian buat si slope-nya. Slope-nya mungkin tertentu, kemudian tarik jumlahnya sampai berapa? Ini harus kena ke sini, sorry. Nah, gitu sampai yang ditentukan N-nya itu 4. Kemudian nanti kalian dapat XD, XW. Mungkin ada beberapa, kalian plot 3 atau 4 boleh. Kemudian kalian buat kurva, tentukan 1/.
X, di sini XD min XW ya. 1 per XD min XW. Kemudian buatlah kurva yang seperti tadi. Lalu cari luas di bawah kurva dengan batasan apa? Yang ujung sini X, XD, Bu. XF ke XW. XW. Nanti kalian hitung luas area di bawah kurvanya berapa dan itu menjadi nilai len ini ya. Nah, ini. Kemudian jangan lupa tadi minusnya. Nanti angkanya dapet, kalian bisa cari W-nya, bisa dapet D-nya. Kemudian dari situ karena F tahu, W tahu, kalian bisa hitung XD-nya berapa. Silahkan dicoba buat latihan di rumah. Sampai sini dulu sebentar, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akan lanjutkan ke absorpsi? Mau bertanya, Bu? Silahkan, ini yang bertanya siapa? Enggak. Tadi kurvanya itu emang ketetapan dari sananya atau bagaimana, Bu? Pakai yang kayak bentuk U, Bu? Kurva kayak bentuk... Oh, itu yang dari kita gambar. Yang tadi. Sorry. Ini Rangga. Nih, ini yang ditanyakan ya? Iya, Bu. Nah, tadi kan kita buat ininya itu. Ini adalah X. Yang ini adalah ini. Nah, itu sumbu Y-nya. Nih, sumbu Y-nya adalah ini, sedangkan sumbu X-nya adalah XW. Contoh, saya ambil yang sebentar, saya masukkan angkanya deh kalau gitu. Tadi kan kita buat tuh ya, di sini ada berapa XD yang pertama tuh sekitar berapa nih? Yang ini ya? Ini ada XD yang pertama tuh berapa nilainya? Sekitar hampir 0,6 lebih ya. Baru dia dapat XW-nya di sini. Ini berapa? Mungkin 0,35 ya. 0,35, maka di sininya akan di sini nih. 0,35-nya nggak keambil. Dia ngambil di sini. Nah, ketika XW-nya sekitar 0,22, maka di sini diplot 1 per XD min XW-nya. Kemudian ketika ininya 0, mungkin sekitar 0,16, didapatkan nilai 1 per XD min XW-nya. Ini kita hitung. Nah, sedangkan XD sama XW-nya kita cari dari sini. Yang tadi trial. Cobain trial ambil di 3 titik ini. Di XD1, XD2, sama XD. XD1, XD2, sama XD sehingga bisa dapat XW1, XW2, sama XW. Lalu cari 1 per XD min XW. Lalu dibuat lagi kurva. Bisa ditangkap, Rangga? Oke, paham, Bu. Makasih banyak, Bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Mudah-mudahan semuanya ngikutin ya, walaupun daring. Kalau tidak ada, kita lanjut ke absorpsi. Bisa saya lanjutkan? Bisa saya lanjutkan? Halo? Lanjut, Bu. Oke. Ini kalau daring tuh begini. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Absorpsi. Siapa kemarin yang udah dapat absorpsi nih? Udah ada minimal 2-3 kelompok kali ya yang udah dapat absorpsi ya.
Apa itu absorpsi? Absorpsi adalah perpindahan massa suatu gas dari campurannya ke dalam suatu cairan tertentu. Nah, biasanya digunakan untuk memisahkan campuran gas. Misalnya memisahkan pengotor, memisahkan polutan, memisahkan racun katalis dari gas, juga untuk recovery chemicals. Kemarin gas apa yang dipindahkan pas praktikum? Ada yang udah absorpsi? Pas praktikum gas apa yang dipindahkan dari campurannya? CO2, Bu. CO2. Yang dipindahkan dari campurannya apa? NaOH. Nah, Dari campuran udara, Bu. Dari udara. Gasnya itu di CO2 dipindahkan ke dalam, dipindahkan atau dipisahkan ke dalam satu cairan. Cairannya apa kemarin kita pakai? NaOH. NaOH. Ya, betul. Nah, biasanya gasnya ini yang dipindahkan jumlahnya sedikit, nggak banyak. Karena untuk memisahkan pengotor, polutan, atau racun, atau recovery chemicals. Gas yang berpindah ke cairan dari campurannya itu disebut solut atau absorbat. Nah, ini diingat baik-baik ya. Jadi, siapa yang menjadi solutnya? Kemarin waktu praktikum yang disebut solut itu apanya? CO2. Ya, yang menjadi solut itu adalah si CO2-nya ya. Jadi yang mau dipisahkan dari campurannya itu disebut solut atau absorbat. Sedangkan apa yang dimaksud dengan desorpsi atau stripping itu kebalikan dari absorpsi. Jadi proses regenerasi cairan yang telah digunakan. Jadi cairannya itu kan sudah banyak mengandung CO2. Nah, CO2-nya itu mau dipisahkan lagi. Caranya, campuran cair dikontakkan dengan gas untuk memindahkan komponen secara selektif dari fasa cairan ke fasa gas. Jadi cairannya NaOH-nya bisa dipakai lagi. Nih, contohnya di sini ya. Ini bedanya distilasi absorpsi. Kalau distilasi mirip-mirip, tapi mudah-mudahan kalian nggak jadi bingung. Makanya 3 minggu ini, 3 kali pertemuan ini mudah-mudahan bisa mengcover dan kalian bisa paham semua ya. Ini kalau absorpsi, jadi ada misalnya ini polutan, tadi CO2 polutannya di dalam udara, itu dikontakkan biasanya si gasnya itu mengalir dari bawah ke atas, diabsorb nih sama absorben, jadi larutan NaOH ini bekerja sebagai absorben. NaOH-nya dari atas ya, counter current dia. Kemudian si gas A tadi berpindah nih dari fasa dari si campuran gasnya pindah ke cairan. Sehingga absorben ini C, yaitu misalnya larutan NaOH itu mengandung ada CO2 di sini. Kalau untuk yang kemarin ada reaksi. Kebalikannya, yang Ca, C plus A ini dimasukkan lagi di stripping ke sini, di stripping, diambil sama satu gas yang lain supaya dia bersih. Nah, kemudian diambil A-nya, itu yang disebut dengan desorpsi, yang ini desorpsi ya, menjadi larutan NaOH, contohnya larutan NaOH yang bersih, yang tidak mengandung CO2 lagi. Nah, ini biasanya dipakai lagi di sini. Gitu. Jadi biasanya ada absorpsi itu barengan sama desorpsi. Contohnya ini. Jadi kalau ada absorber, nih misalnya ada CO2 di sini sama udara. Udara itu berarti N2 sama O2 ya. Dimasukkan ke sini, ceret, CO2-nya akan pindah ke solvent. Solventnya misalnya NaOH ya. NaOH. Kemudian solventnya masuk ke sini, jadi NaOH-nya mengandung CO2 atau di sini bereaksi ya, menjadi natrium bikarbonat kalau di praktikum. Di sini. Kemudian si NaOH yang mengandung CO2 ini dipanaskan karena CO2 akan lepas dengan pemanasan. Dipanaskan, kemudian masuk ke kolom stripper, masuk ke sini. Kemudian ini ada biasanya di make up gas, dikasih gas yang lain. Si ininya masuk, kemudian dia akan keluar lagi ke sini. Maka ini mengandung NaOH yang sudah bersih dari CO2. Ini NaOH murni.
Jadi yang ini bisa di-recover, NaOH yang dipakai, itu di-recovery dengan cara desorpsi atau stripping atau stripper alatnya, kemudian dikembalikan lagi ke sini. Nah, biasanya kalau diabsorpsi itu tekanannya yang lebih besar. Sedangkan di desorpsi temperaturnya yang lebih besar. Ini fundamentalnya. Jadi absorpsi itu adalah suatu unit operasi yang digunakan di industri kimia untuk memisahkan gas dengan pencucian atau scrubbing menggunakan suatu cairan atau pelarut. Prinsipnya yaitu kelarutan gas dan juga laju perpindahan massa. Jadi seberapa besar massanya bisa berpindah dari fasa gas ke fasa cair. Kalau terlarut, dia berarti secara fisika, berdasarkan kelarutan. Kalau terjadi reaksi, berarti secara kimia. Operasi untuk sedangkan desorpsi adalah operasi untuk mentransfer komponen gas dari cairan. Paham ya kebalikannya ya? Bisa dipahami? Halo? Halo, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Absorpsi secara fisika, ini contohnya. CO2 bisa dipisahkan menggunakan air, CO bisa pakai air, H2S juga bisa pakai air, NaOH pakai air, NO2 pakai air. Secara kinerjanya, secara fisika itu dipengaruhi oleh kelarutan kalau fisika tuh. Jadi solubility gas di dalam cairan. Nah, kelarutannya ini sangat rendah, sehingga dibutuhkan pelarut atau cairan yang sangat besar untuk pemisahan. Jadi, karena larutnya sangat rendah, jadi butuh cairannya itu sangat besar. Jauh lebih banyak. Jadi, kalau praktikum bisa aja CO2-nya itu diambil pakai air, nggak usah pakai NaOH. Pelarut yang sudah jenuh oleh solut tadi apa contohnya? Solut adalah apa? CO2. CO2 artinya gas yang ingin dipisahkan ya dari campurannya. Ini dapat diregenerasi dengan pemanasan, makanya kita tinggal panasin aja atau di stripping untuk mengusir solut. Saya pernah kasih contoh kalau di praktikum itu contohnya adalah Coca-Cola. Kalau Coca-Cola itu kan minuman karamel gula berkarbonasi ya. Jadi dia itu larutan gula terus dikasih CO2. Kalau dia dingin rasanya tuh enak karena CO2-nya terlarut di dalam Coca-Cola. Tapi kalau dia panas, kalian buka tutupnya, CO2-nya itu pada lari keluar, termasuk Coca-Cola atau Sprite. Sprite berarti minuman biasa dikasih lime gitu ya, ataupun Fanta, minuman rasa stroberi, dikasih karbonasi, dikasih CO2. Itu kalau dingin tuh enak karena CO2-nya terlarut. Semakin dingin dia akan semakin melarut. Tapi ketika dia panas, misalnya kita bawa Coca-Colanya, bawa jalan-jalan di mobil, kemudian di bus, terus kepanasan, kalau nggak dipasang AC atau kita bawa-bawa kemana-mana terus tutupnya dibuka, itu CO2-nya akan lepas dengan mudah. Jadi rasanya cuma kayak air gula aja gitu, air manis. Nggak ada, apa istilahnya, kayak setrum-setrum gitu ya kalau di lidah tuh yang bikin enak dari minuman berkarbonasi. Itu nggak ada. Karena solutnya tadi sudah lepas lewat udara yang lebih panas. Ini ada jenis-jenis absorber dan aplikasinya. Dia bisa, kolomnya itu bisa pack, bisa plate, bisa spray. Ini mungkin juga stir tank. Macam-macam fungsinya dan aplikasinya, bisa untuk kontrol air pollution. Kemudian ini perbedaannya bisa kalian lihat dan kalian baca-baca lagi di Genkoplis bisa. Prinsip operasi absorpsi seperti ini. Gasnya selalu masuk dari bawah, liquidnya selalu datang dari atas. Gasnya selalu keluar dari atas, sedangkan liquidnya selalu keluar ke bawah.
Jangan kebalik ya. Diingat-ingat kalau yang massa jenisnya lebih rendah itu pasti akan ke atas. Sedangkan yang massa jenisnya lebih berat, liquid, itu pasti akan ke bawah dan biasanya dia dikontakkan secara counter current. Ini akan ke bawah. Maka keluarannya akan di sini, keluaran ini akan di sini. Ini solut dengan gas inert, kemudian di sini masuk ke atas, kemudian di sini ada penjerapnya, penyerapnya atau absorbennya. Kemudian absorbennya itu akan mengalir ke bawah, kemudian gasnya akan keluar ke atas, dan yang ke bawah ini adalah gas yang tadi tidak diinginkan, diserap, diambil, dipisahkan untuk di recovery atau dibuang. Nah, bagian ini merupakan tray, bisa pelat atau bisa packing. Kalau yang di lab kita pakainya apa? Pakai yang packing. Pakai packing ya, yang di lab ya. Ini liquid keluaran di bawah. Nah, macam-macam isian kolom absorpsi itu kurang lebih sama sebenarnya dengan distilasi. Yang pertama tuh jenisnya ada yang tray. Kalau tray itu gimana sih? Kalau tray itu berarti ini, tray itu nih, ada pelat-pelat gini, modelnya tray. Kayak di oven. Nah, kemudian tray-tray ini, si uapnya tuh masuk lewat lubang-lubang tray, masuk ke atas gini. Kemudian sedang ini gas keluarannya, dia akan berkontak dengan liquid yang masuk dari sini. Liquidnya ke sini. Ini namanya suka disebut downspout atau upspout. Fruit itu adalah buih ya. Masuk ke sini terus dia akan berkontak di sini bersama si uap, liquidnya ke sini. Terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya ke sini, dia kontak dengan uapnya tadi yang masuk. Dan akhirnya cairannya itu akan keluar ke sini. Nah, tray-nya itu diisi macam-macam modelnya. Ada yang sieve tray itu modelnya begini saja. Ada yang valve tray berarti modelnya sini, nanti lubang keluar dari sini, keluar si gasnya ini keluar dari lubang-lubang ini. Kemudian ada juga yang bubble cup tray ini ada lubang-lubang yang hitam-hitam, maka akan keluar dari sini gasnya. Yang ada di laboratorium pilot plant, unit distilasi adalah bubble cup tray. Ini kalau disusun lengkap di atas pelat yang kolom yang bulat ini, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Yang kedua adalah pack tower. Jadi dia berupa isian, packing. Nah, packingnya itu macam-macam, ada yang structure, ada yang random. Random itu ukurannya nggak tentu, nggak jelas modelnya. Kalau structure itu ukurannya ya seragam, sama semuanya ya. Nah, ini yang random contohnya. Jadi dia bisa modelnya begini, bisa begini, macam-macam. Tujuannya apa? Untuk mencegah flooding, untuk membuat efisiensi kontaknya itu bagus. Nah, tergantung dari jenis yang dipisahkan, jenis gasnya apa. Jadi modelnya macam-macam. Ini ada macam-macam. Ini yang dijual di pasaran. Ini contoh-contohnya seperti ini. Nah, kemudian ada yang namanya distributor. Kalau kalian ngikutin praktikum yang sudah praktikum absorpsi, kalian perhatikan nggak isi kolomnya tuh gimana cairannya mengalir? Ada yang lihat, ada yang perhatiin? Nggak terlalu diperhatiin. Ada cairan yang mengalir tuh cuman di pinggirnya doang di sini. Gini. Terus yang lewatnya ke sini doang. Kalau dari tengah-tengah maka dia akan bentuknya seperti ini. Jadi nggak efektif daerah yang sini, jadi nggak ada isinya. Maka supaya efektif dipasanglah distributor. Jadi yang kalau dia cuma mengalir di pinggir doang atau di tengah itu namanya channeling ya. Nah, supaya dia mengalirnya terdistribusi merata, maka digunakanlah distributor. Distributor ini tujuannya supaya ke sini, ke sini, ke sini, ke semua area dia mengalir. Nih, di semua areanya itu mengalir. Tidak cuma daerah pinggir doang atau daerah tengah doang, tapi ke semuanya itu mengalir merata. Sehingga semua bagian ini teraliri oleh absorben tadi. Dan gasnya juga, kontak dengan gasnya jadi lebih bagus. Ini model-modelnya. Jadi ada 4 model ya, ada tray, ada pack, ada juga yang spray. Spray itu
di spray seperti ini liquidnya, ada juga yang bubble. Bubble itu berarti liquidnya begini, terisi, full, baru dari gasnya masuk ke sini dalam bentuk bubble. Kalian bisa baca lebih detail di buku-buku Genkoplis atau di buku Sider juga ada ya. Kemudian tadi kelarutan atau solubility. Jadi yang membuat absorpsi bisa terjadi adalah kelarutan. Kelarutan yaitu jumlah maksimum gas terlarut dalam suatu solvent pada kondisi spesifik. Apa yang dimaksud spesifik? Temperatur dan presernya tertentu. Jadi sangat dipengaruhi oleh temperaturnya berapa, presernya berapa. Hubungan kesetimbangan dalam larutan encer, karena kebanyakan itu gasnya itu sangat sedikit, jadi nggak besar. Gas yang mau dipisahkan itu jumlahnya kecil. Adalah seperti ini. Hukumnya, hukum Henry disebutnya ya. PA itu tekanan parsial A dalam gas, itu akan sama dengan konstanta Henry dikali konsentrasi A. Atau sebuah konstanta dikali fraksi mol A dalam cairan, atau konstanta kesetimbangan uap cair dikali fraksinya. Ini ada konstanta Henry untuk beberapa gas, terus di sini ada M kali 10 pangkat minus 4, ini maksudnya ya, ATM per mol fraction, karena satuannya tentu akan menjadi mol fraction, tekanan per fraksi mol. Kalian bisa lihat di sini semakin tinggi temperaturnya, maka dia konstantanya semakin besar ya. Semakin besar. Contoh, hitung fraksi mol oksigen di dalam air pada 30 derajat jika air berkesetimbangan dengan udara. Dengan M 4,7 kali 10 pangkat 4. M tadi apa? M tadi konstanta ya, jadi PA sama dengan M kali XA. Tekanan parsial A sama dengan konstanta dikali fraksi molnya. PA-nya 0,21 atmosfer dari mana? Dari tekanan udara. Tekanan udara itu kan adalah 1 atmosfer ya. Tekanan udara normal, sedangkan oksigennya sendiri adalah 21%. Maka PA-nya P oksigen 0,21 atmosfer. Kemudian XA adalah PA per M. Maka dimasukkan PA-nya 0,21 dibagi nilai M-nya tadi. Sehingga diperoleh ini. Kemudian dia masih mol O2 per mol air total. Maka karena dia satuannya ini berubah satuan saja dari mol menjadi ppm ya. Jadi konsentrasinya tuh sedikit sekali, hanya 7,86 ppm. Kalian bisa lihat di sini bedanya ya. Ini ada air, kemudian di sini ada oksigen di atasnya. Nah, ketika satu molekul oksigen masuk ke dalam sini, yaitu menjadi seperti ini, maka tekanan parsial oksigen di dalam udara akan sama dengan tekanan parsial oksigen di dalam air. Jadi tekanan parsial di sini dengan di sini akan berkesetimbangan. Bedanya adalah konsentrasinya mungkin berbeda, tapi tekanan parsialnya sama. Begitu juga dengan ini. Ketika CO2-nya ada di udara, dia tekanan CO2 di dalam airnya 0. Tapi ketika CO2, 1 molekul, 2 molekul CO2 masuk ke sini, maka tekanan parsial CO2 di udara sama dengan tekanan parsial CO2 di dalam air. Kemudian konsentrasinya mungkin akan berbeda karena di sini lebih banyak CO2-nya dibandingkan yang terlarut di dalam air. Kemudian fraksi mol versus rasio mol. Untuk larutan yang sangat encer, biasanya konsentrasi ini dinyatakan dalam bentuk rasio, bukan fraksi. Nah, ini yang agak berbeda dari distilasi. Kita pakai rasio. Bedanya apa rasio dan fraksi? Kalau rasio itu, kalau fraksi adalah X-nya X kecil ya. Kalau rasio, X-nya X besar. Nah, ini adalah fraksi mol.
Fraksi mol adalah perbandingan dari mol A per mol total. Na per Nb misalnya ada 2 komponennya. Sedangkan kalau rasio mol, dia adalah perbandingan mol A dibandingkan dengan mol B. Jadi Na per Nb. Ya, nih sebagai contoh, komposisi SO2 dengan udara. 1 mol SO2 dan 99 mol udara. Ini fraksinya dalam bentuk Y ya. Jadi bisa Y, bisa X. Kebetulan ini contohnya X, dan sini contoh soalnya di Y. Biar kelihatan bahwa dia rasionya, rasio mol atau fraksi mol bisa dalam fasa yang uap ataupun fasa yang cair. Nah ini karena gas, kalau dia dalam, ini fraksi apa rasio? Yang ini? Fraksi. Fraksi, Bu. Fraksi ya, yang ini? Rasio. Nah, kelihatan ya, dari simbolnya berbeda dan cara perhitungannya berbeda. Ini total, kalau ini di A dibandingkan dengan B. Nah, ini diingat-ingat modelnya. Sama di absorpsi juga ada kurva kesetimbangan, tentu saja. Dan juga ada garis operasi. Modelnya begini. Jadi kita lihat dari neraca massa. Liquid selalu masuk dari atas, ini dengan komposisi awal X0 dengan lajunya L aksen, masuk dari atas, kemudian tray-nya ini misalnya pada kolomnya bentuknya tray, kemudian dia akan keluar ke sini. Ya, sedangkan yang gas itu masuk dari bawah, ini komposisinya YN+1, jumlahnya V aksen, kemudian dia akan keluar di sini. Sehingga kalau kita buat dalam bentuk neraca massa, maka yang in akan sama dengan yang out ya. Yang in kan ini X0 L aksen ditambah yang in lagi yang ini ya, YN+1 V aksen sama dengan ini yang in, ini yang out. Yang keluar XN L aksen, XNL aksen yang ini, kemudian Y1 V aksen yang ini. Maka YN+1 dapat dihitung, disusun ulang menjadi seperti ini persamaannya, dan ini persamaan dari koefisien distribusi kita menyebutnya, atau konstanta keseimbangan. Maka menjadi seperti ini atau seperti ini ketika disusun ulang. Garis operasinya itu di atas dari garis kurva keseimbangan karena konsentrasi solut di liquid, untuk konsentrasi solut di liquid yang diketahui, maka konsentrasi solut di gasnya itu selalu lebih besar dari kurva keseimbangan. Maka modelnya akan menjadi seperti ini. Untuk stripper akan terjadi sebaliknya, maka yang masuk ke sini adalah tadi cairan yang kaya akan gas yang sudah terabsorb, kemudian dia akan keluar ke sini, kemudian ini adalah gas yang akan mengabsorbnya, kemudian keluar ke sini. Modelnya seperti ini neraca massa biasa, kemudian konstanta keseimbangannya seperti ini, dan ini akan kebalikan dari absorpsi ya untuk desorpsi, karena konsentrasinya tentu berbeda dan akan berkebalikan. Modelnya jadi seperti ini. Jumlah tahap keseimbangan. Nah, kalau di destilasi, masih ingat ya, kalau destilasi kan modelnya menghitung jumlah tahapnya dimulai dari atas atau dari bawah? Dari atas kan? 1, 2 gitu tadi ya. Kalau pada absorpsi dari bawah. Absorpsi itu mulainya dari sini. Dari sini, kemudian ke sini, stage 1. Nah, kalau dalam gambar, itu mulainya dari bawah. Tapi dia tetap berada di kolom absorpsinya, berada di atas ya. Makanya di sini stage 1 top. Kemudian ini yang kedua, stage 2. Kemudian ini yang ketiga. Ini stage 3. Yang ini itu apa? Dan yang ini itu apa?
Kalau kurva kesetimbangan nanti ada datanya. Sedangkan kalau garis operasi yang ini adalah Y1, X0, Y1. Yang mana itu? Yang ini ya. X0 dengan Y1. Jadi di sini yang ini adalah X0, yaitu konsentrasi liquid yang masuk, Y1. Y1 itu adalah gas yang keluar. Ini. Ya, sedangkan titik yang ini itu apa? Titik yang ini adalah Xn, konsentrasi liquid yang keluar, Xn, Yn plus 1, konsentrasi dari uap yang keluar. Uap yang masuk. Ini yang masuk ya. Gitu modelnya. Nah, kalau garis operasi ini akan berkaitan dengan konsentrasi solut di fasa uap yang naik ke atas, yaitu yang ini ya, melewati dua stage, di antara dua stage dari konsentrasi solut yang ada di cairan. Berarti ini dengan ini. Tuh. Sedangkan kalau equilibrium curve atau kurva kesetimbangan adalah ini berkesetimbangan dengan ini. Karena kan yang ini itu ini nih. Sedangkan yang ini adalah yang ini titiknya. Oke, stripper berlaku yang sama. Ya, dari sini ada Y0X1, yaitu ini. Kalau stripper jadi kebalikannya ya. Ini. Awalnya di sini. Ini titik yang ini ya. Kemudian kalau yang di sini itu adalah ini dan ini. Karena konsentrasinya berkebalikan. Nah, ini yang perlu dipahami, yaitu neraca massanya. Kalau kita lihat di sini, yang warna biru itu apa? Yang biru apa nih? Liquidnya, Bu. Ya, liquid ya. Jadi liquid, yang biru, yang pink adalah Gas. gas. Jadi pada awalnya ini ada gas yang inert, biasanya inert ya, gasnya tuh nggak bereaksi dengan yang lain-lain, ataupun kadang suka kita anggap inert gitu. Dengan solut A, jadi misalnya solutnya CO2 gitu. Nah, ini ada gas dengan solut A. Kemudian keluarannya adalah gas inert dan solut A, tapi yang tidak terabsorpsi. Yang terabsorpsi masuk kemana? Yang terabsorpsi dia berpindah ke fasa yang cairan, berpindah ke absorbennya di sini. Ini absorbennya. Jadi mula-mula ini ada inert liquid dengan sedikit atau mungkin adalah sedikit solut, mungkin hasil dari strippingnya nggak sempurna gitu, atau dia nggak ada solut sama sekali, kosong aja, nggak ada solutnya. Kemudian masuk ke sini, dia menerima solut dari fasa gas. Nah, di sini keluarannya adalah inert liquid sama absorb solut A yang terabsorpsi. Nah, yang dipahami, perlu diingat dengan baik dan pelan-pelan dipahami adalah ini. Jadi, ada transfer massa, jumlah massa yang ditransfer dari solut A, dari gas, masuk ke dalam liquid. Nah, itu jumlahnya sama. Jadi, jumlah massa, sekali lagi saya ulang ya, jumlah massa yang ditransfer. Jumlah massa apa? Jumlah massa solut A. Jumlah massa solut A yang ditransfer dari fasa gas akan sama dengan jumlah massa solut A yang diterima oleh fasa liquid. Ini diingat-ingat supaya kita nggak pusing nanti pada saat perhitungan. Contoh, kita coba latihan ya. Sambil latihan, silakan kalian disiapkan ininya, kertas berpetaknya. Oke, kita lihat pelan-pelan. Sorry.
Kalau nggak pakai contoh soal, soalnya mungkin akan agak pusing. Ada solut A. Solid masih ingat? Solid. Solut itu apa? Halo? Gas yang ingin dipisahkan. Gas yang ingin dipisahkan nih diambil dari campuran larutan gas A dan B. Larutan ya. Bukan larutan, jadi campuran gas. Campuran gas AB dengan absorpsi. Gas masuk ke absorber dengan laju alir 500 kmol per jam. Apa ini? Di sini disepakati kalau gas V, kalau cairan, liquid, solvent, atau absorben L. Ini apa? Ini adalah V ya. Itu adalah V. Oke, ini V. Kemudian YA 0,3. Apa ini? Ini apa? Dan keluar dari absorber dengan YA 0,01. Ini adalah YA di sini apa? Fraksi. Ini fraksi mol ya. Fraksi mol solut A yang masuk yang masuk ke dalam absorber. Sedangkan yang ini adalah apa? Fraksi mol solut A out yang keluar dari absorber. Kemudian si solut itu diabsorb dengan menggunakan solvent. Solventnya masuk ke dalam absorber dengan laju alir 1500 kmol per hour. Berarti ini adalah L ya. Kemudian yang ini adalah, ini apa? Fraksi mol solut A di dalam solvent ya. Di dalam solvent yang masuk in. Jadi si solventnya ini ternyata sudah mengandung solut sejumlah sekian dengan fraksi sekian 0,001. Hubungan kesetimbangannya ini adalah YA sama dengan 2,8 XA. Gas pembawa tidak larut dengan solvent. Solventnya non-volatil. Berapa jumlah tahap kesetimbangan teoritis yang diperlukan? Nah, kita coba ya. Ini tadi YA-nya 0,3 diabsorb sehingga berkurang sekali menjadi 0,01. Nah, jumlahnya berapa? 500 totalnya. Kemudian di sini ada menggunakan solvent. Solventnya sebanyak 1.500. Ini ya. Nah, tapi dia mengandung sedikit solut 0,001. Kemudian dia punya apa lagi di sini? Sekarang kita lihat tinjau dari segi inert. Karena kenapa dari inert? Supaya lebih gampang hitungnya dan tidak jadi double-double. Kita coba pelan-pelan ya. Inertnya kita kasih simbol L. Gini ya. Nah, kayak gitu L rata-rata. Berarti yang inert itu adalah jumlah solvent dikurangi jumlah solut ya. Solutnya kan fraksinya 0,001. Jadi kita masukkan 1.500 dikali 1 dikurang 0,001. Maka jumlahnya sekian. Itu solvent. Sekarang untuk gas. Gasnya, simbolnya ini. Gasnya berapa? 500. 500 sedangkan berapa jumlah gas solutnya di dalam yang mau masuk ke dalam kolom fraksinya, fraksi molnya 0,3. Maka jumlah dari yang inertnya adalah 350. Berarti A-nya berapa? A-nya menjadi 150. Ya.
Terus ini kita bisa tahu solvennya saja berapa? 1498,5. Maka A-nya berapa? A-nya 1,5. 1500 dikurang 1498,5. Nah, ini yang diingat baik-baik. Jadi neraca A, neraca si solut doang. A yang dilepaskan dari gas itu sama dengan A yang tertangkap oleh solvent. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo, masih hadir? Ada yang mau ditanyakan atau sudah dipahami? Suara saya terdengar kan ya? Terdengar Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi penyelesaiannya berdasarkan neraca mol A berdasarkan rasio mol. Bukan fraksi mol, tapi pakai rasio mol supaya gampang. Yaitu yang tadi A yang dilepaskan dari gas itu akan sama dengan A yang tertangkap oleh solvent. Ya, karena rasio mol kita boleh bandingkan dia dengan yang tadi pakai yang inert ini. Ya. Jadi V kan yang dari gas itu simbolnya V ya. Nah, ini V rata-rata pakai apa? Pakai apostrof. Simbol apa itu ya? Ya, boleh pakai gini lah biar sama. Ini V untuk gas, L untuk solvent. Nih, L-nya untuk solvent. YN plus satunya, maka ininya disusun ulang. V yang inert tadi tahu, L yang inertnya tahu. Kemudian ini karena rasio, ya dilihat dari rasio. Rasionya berapa? Rasionya adalah, dari mana 0,7? Ada yang bisa bantu 0,7 dari mana? Halo? Dari mana 0,7? Dari apa? 1 dikurangi 0,3 bukan? Ya, betul. Karena kan komponennya itu adalah A dan gas inertnya yang lain yang tidak disebutkan apa. A-nya sebagai solut itu 0,3. Sedangkan total A dan gasnya itu adalah 1. Maka inertnya adalah 0,7 atau kita sebut B-nya gitu ya. A untuk si solut, B untuk sisanya. Jadi ada 2 komponen. Maka kalau kita lihat dari segi rasio mol, maka rasio mol adalah perbandingan dari A dengan B. Ya, maka dia 0,3 dibagi 0,7 menjadi 0,4285. YN plus satunya, YN plus 1. YN plus 1 itu adalah apa? Rasio mol di mana ini? Rasio mol apa ini? Rasio mol solut. Solut di? Solut di Kalau Y berarti apa? dalam bentuk gas. Y ya, solut, gas, dalam fasa gas ya. In atau out ini? Yang in. Yang in ya, jadi ini rasio mol solut gas yang masuk ke dalam absorber. Jumlahnya sekian. Sekarang kalau Y1, Y1 apa? Rasio mol, ingat ini huruf besar, rasio mol apa?
Ya, solut yang keluar dari absorber ya. Secara logika kalian bisa lihat angkanya. Jadi mula-mula dia rasio molnya 0,4285 diabsorb oleh solvent sehingga berkurang menjadi sekian. Nah, ini 0,99 dari mana? Ya, 1 dikurangi fraksinya dia di sini adalah 0,01. Bisa ya? Y1-nya tahu, YN plus 1-nya tahu, maka kalian bisa cari XN-nya. Pakai persamaan yang ini dimasukkan ke sini. Tadi V yang inertnya 350, YN plus 1-nya 0,4285 dikurang Y1-nya sudah dihitung 0,0101 sama dengan ini ya liquidnya ya, yaitu A yang tertangkap oleh solvent. A yang tertangkap oleh solvent, A-nya saja adalah ini tuh inert. Kenapa? Ini tuh inert ya, maka di sini tuh pakai rasio karena rasio ini adalah perbandingan A dengan B. Gitu. Jadi di sini XN-nya dikurang si ini apa? Kalau XN apa? Rasio mol apa? Liquid yang nggak inert. Solut yang liquid ya, fasa liquid, fasa cair di yang masuk atau yang keluar? Yang masuk. Yang keluar, Bu. Yang keluar, betul. Yang keluar dari kolom absorpsi. Pasti yang keluar lebih besar atau lebih kecil? Kalau yang cairan, fraksi atau rasionya lebih besar atau lebih kecil? Halo. Lebih? Lebih? Lebih besar atau lebih kecil kalau yang kan liquidnya digunakan untuk mengabsorb solut. Jadi awalnya dia akan lebih besar, terus pas di out jadi lebih kecil. Yang benar. Gimana? Ini saya keep dulu deh. Kita tambah satu slide lagi yang kosong. Oke. Udah kelihatan slide-nya? Halo? Sudah, Bu. Oke. Nih. Yang masuk dari atas apa? L atau V? L. Yang masuk dari atas L. Ini sebagai apa yang masuk dari atas? Solvent. Solventnya, Ya, Bu. solvent atau absorben gitu ya. Yang mengabsorb ya. Absorben. Ya. Terus dia punya konsentrasi atau fraksi mol atau rasio mol dengan simbol X ya. X, Bu. X. Kemudian ini XN atau X0. X0. Kemudian dia akan keluar L. Bisa L1, L2. Kalau kita pakai L rata-rata hanya inert ya berarti tetap L rata-rata. Ini menjadi XN. Gitu ya. Sedangkan untuk yang gas akan datang dari sini. Ini simbolnya V kalau kita pakai yang
inert, kemudian di sini akan Y ya, YN plus 1 ya. Atau apapun misalnya simbolnya. Di sini V aksen, di sini YN. Kalau tadi konsentrasi di sini, fraksi mol di fasa gas yang masuk ke kolom absorber dibandingkan ini, mana yang lebih besar? Yang Lebih N plus besar yang N plus 1. Ya, betul. Ini YN plus 1 itu pasti lebih besar dari YN. Sedangkan yang solut kalau di yang cair, di solvent, ini atau ini yang lebih besar? Yang XN. Ya, betul. XN yang akan lebih besar dari X0. Gitu, dipahami ya? Dipahami? Ini bisa paham? Halo? Bisa, Bu. Bisa dipahami, jadi maka garis operasinya nanti akan ini dengan ini, X0, YN, yang berikutnya YN plus 1, XN. Ini yang di bawah, ini yang di atas. Nah, dari sini kalian bisa dapat, XN-nya itu nanti bisa dapat. Karena di sini 0,001. Ini adalah rasio mol, kalau yang ini rasio mol solut di fasa cair yang masuk ke kolom absorpsi. Kalau kita lihat di sini, yang masuk ke dalam kolom absorpsi ini ya. Ini ya, angkanya berapa nih? Ini ya angkanya ya. 0,001, betul. 0,001 ya. 0,001. Nah, ini sebenarnya hitungannya jadi berapa? 0,001 dibagi 1 dikurang 0,001. Nah, ini tuh kecil sekali, maka dibulatkan tetap 0,001. Coba kalian hitung berapa nih? 0,001 dibagi 1 minus 0,001. Berapa? Ayo. Berapa nih Akang Teteh angkanya? Tetap Ibu 0,001 001. Ya, makanya tuh. Makanya di sini angkanya seolah-olah tetap 0,001. Inilah yang menjadi garis operasi. Garis operasinya ini dan ini. Ya, maka nah, sekarang kurva kesetimbangannya. Kurva kesetimbangannya adalah apa? YN sama dengan berapa? 2,8 kali XN ya? Betul? Iya, Ibu. Nah, ininya kalau nya 0,01, maka YA-nya 0,028. Tapi ini kenapa jadi gini? Ini gimana tuh? Dari si X kecil XA per 1 minus XA. Maka jadilah ini. Kalau yang ini? YA per 1 minus YA. Nah, ini jadi yang rasio mol. Yang ini adalah fraksi mol. Ya, silakan kalian coba. Nanti jadi begini bentuknya. Kita lanjutkan. Berarti kalian coba dulu ya. Ini mungkin buat, kan Jumat nanti kita akan kuis ya, betul? Jumat kita akan kuis 1,5 jam, 7 sampai jam 8:30. Kemudian kita akan lanjutkan kuliah yang terakhir adalah Jumat depan, agak maraton untuk kuliah terakhir. Jadi kalian ini dikerjakan untuk PR sampai sini aja, diulang lagi. Dari sini soal ini dipahami dulu absorpsinya, bukan untuk Jumat besok, tapi untuk Jumat tanggal 7 Oktober ya. Ini PR untuk Jumat tanggal 7 Oktober. Iya, Ibu. Sampai sini, bikin aja sampai sini. Untuk pas kita kuliah nanti absorpsi minggu depan. Nanti kita belajar bagaimana cara membuat kurva kesetimbangannya. Jadi,
pas kuliah hari Jumat ini, saya mau semuanya harus sudah punya ini. Oke? Baik, Bu. Bisa ya? Kalau ada yang nggak punya ini, kita lebih baik lanjutkan kuliahnya. Atau kalian yang nggak punya nanti tambah pusing, tambah nggak ngerti. Ya? Bisa? Bisa, Ibu. Tolong dibuat. Ini bukan buat Jumat tanggal, kan nanti kita kuisnya Jumat tanggal 30. Yang ini untuk Jumat tanggal 7 Oktober, kuliah terakhir untuk OTK 1. Baik, kuliahnya kita cukupkan sampai di sini. Untuk hari Jumat, distilasi sederhana dan distilasi rektifikasi ya, silahkan dipelajari. Nanti duduknya kalau bisa agak dikasih jarak, itu kan masih luas. Dan Jumat hanya kuis, jadi nggak akan lihat ke papan tulis. Tolong dikondisikan duduknya jangan mepet-mepet. Oke? Ada pertanyaan? Ibu boleh minta PPT-nya Bu yang absorpsi. Tentu boleh, nanti saya upload sudah ini ya. Iya Bu, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Ibu yang kuis itu jadi cuman soal dari distilasi batch dan Distilasi sederhana dan distilasi rektifikasi. Distilasi sederhana itu adalah yang kita belajar relik kemarin. Jadi dipelajari cari luas area dan lain sebagainya. Persamaannya, tapi kuisnya open book. Jadi kalian boleh buka segalanya lah, mau buka laptop boleh, mau buka buku, mau buku catatan kalian, buku catatan teman, semua boleh dibuka. Silahkan, tapi waktunya ya 1,5 jam. Oke, baik, Bu. Iya, Bu, baik, Bu. Makasih banyak, Ibu. Sama-sama. Ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita akhiri kuliahnya sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi nanti hari Jumat pagi. Mungkin nanti kalau saya agak telat, saya titip dulu soalnya di TU. Minta tolong perwakilan siapa? Boleh yang kelas B siapa di sini ya? Excel ya? Atau Kautsar atau siapa nih yang saya tahu? Riko atau yang lainnya, mungkin yang kelas A, saya maaf sekali tidak kurang familiar. Kelas A siapa ininya? KM-nya. Bisa ambil kertasnya Rangga atau siapa? Iya, Bu. Ambil kertasnya di TU, nanti saya titip di TU, lembar jawab sama lembar soalnya ya. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita akhiri kuliahnya. Selamat sore. Terima kasih. Sampai ketemu hari Jumat ya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu.